Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Pada kali ini kita akan membahas tentang isu lingkungan hidup. Jadi pada tanggal 23 Agustus 2022, hari Selasa kemarin, Yayasan Bantuan Hukum Pena Hukum Progresif menerima pengaduan dari salah seorang warga di salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga ini berinisial R. Dia bercerita bahwa dirinya dan masyarakat sekitar itu mengalami permasalahan lingkungan. Jadi di daerah tempat tinggalnya itu ada berdiri sebuah pabrik. Nah, sebelum pabrik ini berdiri, masyarakat dipanggil tuh oleh pihak pabrik. Diundang sih, pada tepatnya diundang. Kemudian di dalam pertemuan tersebut pihak pabrik bercerita tentang niatnya untuk mendirikan pabrik dan meminta izin kepada masyarakat untuk mendirikan pabrik di desa tersebut. Nah, dalam hal ini masyarakat setuju kepada pihak pabrik untuk mendirikan pabrik di desa tersebut, di dekat tempat tinggal mereka. Nah, tapi dengan beberapa persyaratan, yakni tidak adanya polusi suara maupun polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik. Kemudian harus ada parit yang dibuat oleh pabrik. Nah, kemungkinan hal tersebut dibutuhkan masyarakat agar pihak pabrik tidak membuang limbah itu ke parit masyarakat, jadi harus terpisah. Kemudian masyarakat juga meminta kompensasi dari pihak pabrik itu per bulan dan per tahun. Kemudian yang terakhir yang juga tidak kalah penting bagi masyarakat, bahwa di desa itu ada jembatan. Jembatan yang dipakai untuk umum. Masyarakat meminta agar jembatan tersebut juga diperbaiki oleh pihak pabrik. Nah, di dalam pertemuan tersebut masyarakat dan pihak pabrik sepakat setuju atas permintaan dari masyarakat, dan masyarakat setuju atau mengizinkan kepada pihak pabrik untuk mendirikan pabrik di situ. Nah, jadi terjadilah di situ kesepakatan. Yang jadi permasalahan adalah bahwa setelah pabrik itu berdiri, masyarakat tidak mendapatkan apa yang dari awal diperjanjikan oleh pihak pabrik. Bahkan polusi udara dan polusi suara juga menjadi permasalahan yang dialami oleh pihak pabrik. Berdasarkan hal tersebut, maka warga CR ini mengadu kepada kita dan meminta bantuan hukum. Dan kabarnya mereka akan segera ke kantor untuk meminta bantuan hukum. Nah, tapi kami kira bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan R dan warga sekitarnya saja, tapi juga permasalahan kita bersama. Mungkin kawan-kawan yang melihat video ini juga mengalami hal yang sama, atau saudara kawan-kawan, keluarga dan lain sebagainya juga sedang mengalami permasalahan yang sama. Oleh sebab itu, video ini kami buat, dan di akhirnya nanti juga kami kasih saran terkait langkah yang harus dilakukan oleh warga atau setiap orang yang mengalami hal yang sama, yang menurut kami perlu dilakukan. Nah, pertama kita harus memahami terlebih dahulu bahwa bab 10A itu di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Itu menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah,
itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, bisa dilihat dalam pasal 28H ayat 1. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu juga dinyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bahkan itu diatur di dalam bab tersendiri, yaitu hak untuk hidup. Itu di pasal 9, bisa dilihat pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi itu merupakan hak dasar yang kalau kita bahas dalam materi hak asasi manusia itu merupakan non-derogable right, yaitu hak yang tidak bisa dibatasi. Karena kalau misalnya dia dibatasi, itu akan berpengaruh pada kehidupan orang itu, dalam hal ini masyarakat di salah satu desa Kabupaten Deli Serdang tersebut, itu akan berpengaruh dalam kehidupannya. Bayangkan kalau misalnya mereka tidak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, kesehatannya terganggu, otomatis segala aktivitas dan kehidupannya itu juga akan terganggu. Itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Oleh sebab itu, negara itu seharusnya menjamin terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Nah, dalam hal ini masyarakat masih belum bertindak atas terjadinya permasalahan ini. Jadi saran kami bahwa masyarakat itu harus cepat sebelum terjadinya hal yang lebih parah, harus cepat bertindak. Nah, yang perlu dipahami bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut juga mengatur tentang hak untuk mencari keadilan. Hak untuk mencari keadilan itu bisa dilihat di pasal 17. Di pasal 17. Dalam permasalahan ini, masyarakat itu bisa mengacu pada hak itu tadi. Di situ dijelaskan juga bahwa dalam mencari keadilan masyarakat tuh bisa dia mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik pidana, perdata maupun tata usaha negara dan sebagainya. Nah, dalam permasalahan ini kami sarankan terlebih dahulu kepada masyarakat yang mengalami hal serupa itu untuk mengajukan pengaduan atau permohonan untuk musyawarah atau pengaduan karena pihak pabrik tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Buat pengaduan kepada pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa, kemudian camat, kemudian bupati, gubernur, dinas lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Buat pengaduan supaya stakeholder atau pemangku kepentingan terkait mengetahui permasalahan ini. Nah, itu terlebih dahulu yang harus dilaksanakan. Nah, apabila pemangku kepentingan tidak merespon pengaduan masyarakat tersebut, berarti pemangku kepentingan, yakni pemerintah telah membiarkan masyarakat itu haknya dilanggar oleh pihak pabrik. Dengan kata lain, bahwa pemerintah tidak menjamin lingkungan yang baik dan sehat kepada masyarakat tersebut. Atau dapat dikatakan juga bahwa dalam hal ini pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terkait lingkungan hidup. Nah, kami sarankan bahwa pengaduan tersebut harus dibuat secara tertulis. Jadi masyarakat menuliskan dalam bentuk surat, tulis saja identitas masyarakatnya itu siapa,
misalnya terlalu banyak, boleh hanya ya 10 orang aja boleh untuk mewakili. Nah, kemudian ceritakan kronologis permasalahan, dan setelah diceritakan kronologis permasalahan, di sebelum penutup minta apa yang mau diminta. Misalnya minta agar instansi terkait menindaklanjuti permasalahan ini, meminta untuk dilaksanakan musyawarah atau apa dan lain sebagainya. Jadi kita punya bukti, boleh dikirim dari lewat kantor pos supaya ada bukti, atau dikirim langsung. Nah, saran kami surat tersebut lebih baik dikirim langsung, karena biasanya instansi itu akan stempel dan tanda tangan penerima dalam bentuk ekspedisi ya, penerimaan. Jadi mereka akan memberikan tanda terima atau stempel dan ditandatangani oleh pihak instansi yang bertugas. Nah, jadi surat pengaduan ini itu penting juga apabila permasalahan ini nanti berlanjut ke pengadilan. Jadi ketika masyarakat menggugat ke pengadilan, apakah itu secara sendiri tanpa kuasa hukum ataupun melalui dengan kuasa hukum, tetap diperbolehkan ya. Jadi tidak ada dilarang atau tidak juga diharuskan dengan kuasa hukum. Masyarakat sendiri menggugat juga boleh. Nah, surat ini itu sebagai bentuk itikat baik bahwa masyarakat itu telah mencoba penyelesaian di luar pengadilan. Jadi ini sebagai bukti kita kepada hakim yang nantinya memeriksa perkara itu, bahwa kita telah melakukan langkah-langkah. Saran kami juga, ketika nanti itu diajukan gugatan, tarik pemerintah yang tidak merespon surat tersebut sebagaimana fungsinya. Jadi ketika pemerintah yang sudah disurati tidak merespon, tarik saja sebagai pihak tergugat di dalam gugatan itu, supaya mereka bisa menjelaskan di ruang persidangan kenapa mereka tidak merespon dan apa wewenang mereka. Demikian opini masif kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.